Nah, kali ini gue mau ngebahas seputar Liga Champions yang akan main midweek nanti. Ini antara Napoli berhadapan dengan Real Madrid. Kita tahu Napoli sedang struggle juga di Liga Italia, kalah start dengan Inter, Milan, bahkan Juventus. Kalau mereka struggling lagi, kalau mereka belum bisa mengatasi masalah tadi, kalau kata Bang Bes, Madrid bukan tidak mungkin akan menjaga clean sheet dan unggul cukup nyaman atas Napoli ya 2-0. Kembali lagi bareng gua Afif Safi, masih di Kick and Runs ya, acara terbaik di Run Sportainment, masih bareng Bung Adiani dan Bung Bes. Sejahtera dan makmur sentosa. Iya, sejahtera ya di sini. Nah, kali ini gua mau ngebahas seputar Liga Champions yang akan main midweek nanti. Nah, ini antara Napoli berhadapan dengan Real Madrid. Tapi sebelum kita bahas Napoli lawan Real Madrid, ini kita bahas Napoli dulu. Ada kemelut yang terjadi, ada masalah yang terjadi antara Napoli atau admin Napoli dengan Osimhen ya, yang mana Osimhen ini diupload ya video. Admin Napoli ngupload video Osimhen, ada 2 video. Pertama ngatain kacang Kokonut, satu lagi yang ada dia minta-minta penalti, seperti itu. Nah, ini kita lihat dulu lah videonya nih. Oh iya. Kenapa lu bilang kacang? Merek ya? Tadi gue cuma mau itu. Nah, itu dia videonya tadi. Dengan sikap seperti itu, Osimhen akhirnya menghapus semua postingan yang berhubungan dengan Napoli di Instagramnya. Terus juga kemarin pas ketemu di hotel sama teman-temannya, dia nggak mau tos, dan Osimhen sudah bertekad pengen menembus jalur hukum untuk Napoli. Nah, Bang Bes ngeliatnya gimana ini? Ya, ini kita lihat ya, media sosial tuh sangat penting, Pip. Bisa buat endorse, bisa buat meningkatkan kita punya value, brand, dan segala macam. Termasuk klub juga menggunakannya. Dan sekarang itu bisa banyak hal positif yang datang. Tetapi juga bisa hal negatif juga bisa datang kalau kita nggak punya kontrol, terus juga nggak ada perhitungan yang tepat. Dan terbukti Osimhen akhirnya jadi korban dari kelalaian lah ya, atau blunder dari klub sebesar Napoli, juara Italia musim lalu. Sama halnya juga dengan Sancho di Manchester United yang harus berurusan dengan pihak klub karena blundernya juga di media sosial. Jadi ya menurut saya ini hal yang bukan istilahnya penting untuk zaman sekarang, era digital, mendekatkan kita sama fans, klub dengan fans. Tetapi juga yang paling penting adalah bagaimana di lapangan bisa performa tuh bagus. Jadi orang tuh nggak boleh lupa bahwa media sosial dan segala macam ini adalah support aja, pendukung aja. Yang paling penting adalah di lapangan, bagaimana supaya suasana tuh kondusif terus. Dan akhirnya sekarang malah pendukungnya ini yang kayak media sosialnya nih yang malah membuat suasana jadi nggak kondusif. Kita tahu Napoli sedang struggle juga di Liga Italia, kalah start dengan Inter, Milan, bahkan Juventus. Malah ada kejadian yang nggak penting-penting banget ini menurut saya. Jadi sangat disayangkan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan nggak terulang lah ya. Iya, kalau kita kan sekarang tahu lah ya, kalau di klub tuh ada media officer, ada adminnya juga, biar bisa naikin value kerjasama dan lain-lain lah. Nah, kalau Sancho kan emang ada masalah sebelumnya. Kalau Osimhen nih kayak... Tapi kan nggak perlu diupload ke media sosial masalahnya, dia pakai curhat segala macam. Iya, Apalagi Sancho tim sebesar itu, pemain sebesar itu, dia kerja di tim sebesar itu, kan ada jalurnya. Ada bisa ke HRD, dia bisa ngomong ke asisten pelatih misalnya kalau ada masalah. Ya media sosial bukan tempat curhat. Iya, makanya pakai akun alter Sancho, pakai akun kedua. Ajarin, Bim. Ya, Enggak, Osimhen dulu. Social media adalah masalah yang sekarang menjadi pelik karena kebebasan dari pemain dan juga mungkin dari orang yang melakukan tugasnya di Napoli yang tidak becus ya, karena ini satu keadaan yang sama sekali tidak positif. Karena menurut gue harusnya social media sebuah tim itu harus selalu positif untuk mendukung para pemain dan juga menyatukan supporter. Bukannya ketika ada pemain yang struggling seperti Osimhen yang formnya di musim lalu 31 gol dia berikan, sekarang dia struggling di 4 pertandingan terakhir tapi justru sepertinya diolok-olok gitu kan. Mungkin ada humor yang coba diambil di sana, tapi tidaklah di saat yang tepat. Terutama dengan miss penaltinya di menghadapi Bologna di Renato Dell'Ara, dan kemudian reaksi dia dengan Rudi Garcia yang juga slack sebelumnya, bahkan Kvaratskhelia juga sama di sub di laga sebelumnya dia slack juga dengan Rudi Garcia. Jadi kan keadaannya tidak harmonis. Seharusnya social media tim dari Napoli bisa membuat hal-hal yang lebih positif. Kalau kita lihat postingannya, ini selera yang sangat rendah, menjijikan bahkan.
dan harus diakui bahwa harus ada yang mundur karena ini keadaannya sama sekali tidak positif buat Napoli kalau sampai Osimhen melakukan tuntutan-tuntutan melalui jalur hukum. Dan ini juga terjadi bagi Sancho. Bagaimana dia tadi merespons di sosial media bukan pada tempatnya, dan pelatihnya adalah Ten Hag yang sudah cukup sabar dengan Sancho, dan wajar kalau misalnya di latihan dia tidak perform, ya di squad tidak akan dipilih, tapi bukan dengan respons social media, tapi dia harus bekerja keras di tempat latihan, kemudian dia buktikan bahwa dia bisa masuk lagi ke squad gitu kan. Pun juga dengan Pandit ya, karena Jermaine Gines juga kemarin blunder di North London Derby, dia tweet sedikit menghina kualitas dari referee, padahal dia juga menjadi duta dari FA dan juga Premier League untuk bisa membuat hal-hal yang bersangkutan dengan referee juga positif. Jadi kan ini dia mengambil uang dari FA, dari Premier League, tapi dia melakukan satu kesalahan yang membuat dia diserang juga gitu kan. Banyak referee yang tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan di social media. Harus ada kontrolnya, harus ada batasannya, dan harus tahu kapan saat yang tepat untuk melakukan humor seperti yang agak sedikit dark seperti itu, atau menurut gue sih harus positif ya selalu semuanya. Nih gue kasih tips cara penggunaan media sosial yang baik. Nah, kan saring sebelum sharing. Nah, disaring dulu apa yang mau diucapkan, apa yang mau dikatakan sebelum di-sharing. Karena ya orang bisa memanfaatkan jejak digital. Dan kalau kita lihat juga kan antara Osimhen dengan Napoli sebenarnya mungkin dengan De Laurentiis juga ada jarak karena ada demand yang begitu besar terhadap Osimhen, dan ada beberapa tim yang sudah approach dan berbicara dengan Osimhen tanpa melalui klub. Kalau kita tahu bagaimana Bayern juga sempat mendekati Osimhen, Manchester United juga demikian. Ini mungkin menjadi satu keadaan yang menguap ya di dalam kubu Napoli juga, yang dirasa juga mungkin oleh tim social media, tapi seharusnya mereka tidak seperti itu. Dan kalau mau dikatakan racist mungkin bisa juga. Bisa jadi masuk tapi tuh. juga kalau kita melihat mungkin ada patternnya, karena kan di Italia tidak bisa dipungkiri bahwa keadaannya dengan rasisme berdampingan lah. Publik Nigeria marah sekali karena mereka menganggap ini satu anak emasnya kan, dan ini yang menjadi keadaannya tidak optimal buat Napoli. Ini bisa jadi perang negara nih kalau begini ceritanya nih. Tapi orang pedal di Indonesia aja kita diajarin kalau ada masalah di keluarga jangan sampai tetangga tahu, ya kan? Ini malah di-up, mana pakai apa sound yang nggak jelas gitu kan? Iya, sound nggak lucu. Padahal kan ada sound, toh ganjel toh, itu kan ada. Toh ganjel toh! Toh ganjel! Ini parah nih, kan gitu bisa. Ini parah nih. Tenang. Jadi bisa diterima lucunya di Indonesia ya. Ini sound nggak jelas Napoli ini. Harus ada yang mundur, itu benar sih menurut gua. Tapi udah kita tinggalin dulu Sancho dan Osimhen. Ini klubnya dari Osimhen, Napoli yang akan berhadapan dengan Madrid Rabu 4 Oktober jam 2 pagi. Langsung aja nih, gimana nih? Madrid akan berhadapan dengan Napoli, Liga Champions, Bang Bes. Tentu pertandingan yang nggak mudah buat Napoli karena langsung aja Napoli, walaupun Real Madrid habis kalah lawan Atletico, tetapi di sini Napoli lagi jadi sorotan. Di Serie A aja struggle, gimana di Liga Champions, jadi makanan Real Madrid bisa. Kalau mereka nggak bisa menyelesaikan masalah ini, karena sepak bola dimainkan 11 dan kadang-kadang 11 pemain yang ada di lapangan ini pun datang masuk ke lapangan ini harus kondusif banget, harus benar-benar auranya dapat, energinya dapat. Tetapi ketika ada satu masalah akan sangat sulit. Pelatih gue pernah bilang, Pip, tim sepak bola itu ibarat rantai. Ya kan, rantai itu kan kuat kalau karena mereka saling menguatkan kan, saling mengaitkan. Kalau ada satu rantai yang udah keropos, itu bahaya. Jadi jangan hanya memikirkan rantai-rantai yang besar aja atau rantai-rantai yang bagus, tetapi rantai yang kecil ini juga penting untuk bisa menguatkan. Itulah Osimhen menurut gua ya, jangan sampai dia ditinggalkan. Kita lihat teman-temannya udah mulai mau menyapa dia, tetapi dia masih ada sedikit ganjalan di hati ya. Menurut saya mungkin presiden klub harus di situ, pelatih juga udah harus turun tangan karena laga melawan Real Madrid sangat penting. Karena mereka harus finish top 2, kalau enggak mereka bakal kelempar di Europa League atau malah peringkat 4. Karena Liga Champions ini bukan cuma gengsi, tetapi juga ada uang di situ. Game of financial ininya sangat bagus, rewardnya bagus. Lu menang, lu dapat duit, lu seri bahkan lu dapat duit. Bahkan kalah pun masih ada sedikit pundi-pundi yang lu dapat, apalagi lu lolos. Dan ini adalah kesempatan yang sangat penting buat Napoli, buat bisa menunjukkan bahwa mereka itu adalah juara Italia. Bisa melakukan sesuatu lah ngelawan perwakilan dari Spanyol. Ya, dan semua tergantung culture ya menurut gua. De Laurentiis di sini memegang peran penting sebagai bos dari Napoli. Harusnya dia bisa juga tidak membuat Spalletti keluar misalnya. Karena kan
ketika meraih gelar juara dengan pelatih yang luar biasa dari segi man management dan juga bagaimana dia Cara attacking mainnya formation-nya juga cara begitu mainnya dipuja oleh penggemar, dan ini sangat cocok untuk Napoli dengan karakter mereka, para pemain yang punya attacking capabilities yang luar biasa, diganti oleh Rudi Garcia yang menurut gue nggak pernah menjadi pelatih yang elit. Ini yang menjadi masalah kan, di Roma bermasalah, di Olympique Marseille, bahkan di Al Nassr pun dengan Cristiano juga bermasalah kan, dan dia akhirnya pindah ke Napoli. Bukanlah pelatih yang tepat mungkin dari segi karakter para pemain yang ada di locker room-nya, dan juga bagaimana yang didemand oleh publik Napoli dengan gaya bermain sepak bola seperti apa. Ini yang membuat keadaannya untuk Khvicha Kvaratskhelia, untuk Osimhen misalnya, dua pemain yang punya kemampuan luar biasa di sepertiga akhir lapangan lawan, sekarang seolah mereka bingung dengan apa yang coba diinginkan oleh Rudi Garcia dari kedua pemain yang bintang ini ya. Kalau bahasanya Bung Adi adalah bingung. Kalau bahasa gua ini adalah MPV musim lalu, sekarang dia AFK. Dua orang ini AFK. Ya kan? Ibarat kita main game 5 lawan 5, ini dua orang AFK, 3 lawan 5 udah pasti kalah. Ya kan? Jadi dia harus balik lagi back into the game ya, dua orang ini. Dan Osimhen lagi ada masalah itu. Kvaratskhelia bisa jadi disebut sebagai one season wonder kalau dia nggak bangkit juga musim ini. Jadi Napoli agak sulit. Itu kemarin sampai dijulukin Kvara Maradona apa gitu-gitu. Keberatan lah. Karena memang sebagus itu musim lalu karena dia begitu direct, begitu bola. Istilahnya Napoli itu nggak banyak basa-basi main bolanya. Bola ke depan, selesaikan dengan cepat, golnya banyak. Bahkan jarak poin dengan peringkat 2, peringkat 3-nya tuh jauh. Bahkan waktu itu kalau nggak salah dia ngebantai Juve, terus bisa menang lawan tim-tim yang lain. Bahkan sebelum selesai liga tuh udah juara mereka, termasuk yang early Scudetto. Iya, tapi kalau tadi dibilang Rudi Garcia bukan pelatih elit kalau kata Bung Adiani, tapi dia sempat dipuji oleh Ancelotti itu tahun 2013-an ya, pas di Roma itu, pas menangani ya Roma, ini dibilang pelatih yang cerdas. Atau tahu jangan-jangan dua-duanya emang enggak ini ya, bukan pelatih elit dua-duanya. Saling Ancelotti jelas dong. Wah, ini dia masalahnya. Ancelotti sekarang keadaannya adalah Madrid yang kehilangan Benzema, yang dimana Benzema oke lah di Liga Champions. Ada Joselu. Memang Joselu si Benzema. Gitu gak di Liga Champions Joselu? Gimana coba? Pendapat pelatih Real Madrid. Karena kan mereka mengganti Benzema benar-benar peer to peer, menganggap bahwa Joselu bisa menggantikan Apakah peran. itu pemain pilihan Ancelotti? Gue gak yakin. Itu dia. Ini Real Madrid kan, yang mana signingnya belum tentu sang pelatih yang menginginkan. Dan ini adalah keadaan di mana Florentino Perez sudah tidak suka dengan Karim dan beberapa pemain lain yang ada sekarang di squad ini juga. Jadi keadaan ini yang membuat tentunya ada pressure buat Ancelotti. Padahal kan Ancelotti mungkin akan memainkan beberapa pemain yang memang dia sudah percaya dan selalu memberikan kualitas gitu. Bahkan di musim ini kita jarang sekali melihat Kroos dan Modric tampil di lapangan tengah dari Real kan. Dan tahun ini juga kalau kita nonton La Liga nih, buat pecinta La Liga seperti Apip, Real Madrid ini mengubah sedikit formasinya karena memang seorang Vinicius lagi struggle juga karena cedera. Akhirnya mereka mengganti formasinya dengan sekarang kurang lebih 4-4-2 diamond. Ya kan, dengan menggunakan diamond, jadi mereka memberikan exposure yang sangat besar kepada fullbacknya untuk diserang, tetapi lini tengahnya dikuatin. Nah, makanya di sini kita lihat muncullah sosok-sosok pemain yang nggak kita sangka-sangka bakal bisa bagus musim ini. Contohnya Jude Bellingham. Oke, dia pemain bagus di Dortmund. Oke, dia memang di Piala Dunia kemarin oke. Tetapi kan kita nggak akan nyangka dia bakal jadi istilahnya vital, bisa lebih vital dibanding Modric, Kroos di awal musim ini paling nggak. Jadi dengan formasi 4-4-2-nya itu. Iya, tapi kayaknya kalau itu bisa jadi bumerang juga buat Madrid. Kayak kemarin Ancelotti pernah bilang gitu. Walaupun Bellingham golin terus, tapi kita harus tahu tugas Bellingham sebenarnya bukan cetak gol. Tapi tapi kalau Bellingham nggak cetak gol, ya kayak kemarin lawan Atletico Madrid. Nah, itu gimana sih? Joselu juga nggak tampil sebagai pemain utama juga kan di lapangan itu. Dan Ancelotti bahkan prefer Rodrigo yang terus dimajukan juga. Ini juga keadaan yang mungkin dilihat oleh fans ada satu kendala dari tactical approach Ancelotti, tapi ini pelatih yang salah satu terbaik. Dia pasti punya banyak solusi terhadap masalah-masalah di awal musim bagi Real. Karena kan nggak mudah bagi seorang pelatih juga untuk menggantikan Courtois di belakang, di penjaga gawang, gantinya Kepa gitu. Nah, itu dia. Kualitasnya pun agak berbeda gitu kan. tapi kalau di lini belakang, kemarin tuh yang jadi PR-nya Madrid adalah ya Kepa emang jauh kalau dibilang dibanding Courtois. Kayak Alabanya nih, Alaba Rudiger. Itu sering kali kayak lepasin Morata, hilang dari Griezmann, kayak orang baru ketemu hari itu gitu, chemistry-nya. Nah, ini kan udah gitu juga kemarin Ancelotti pernah masang ini juga tuh. Selain Diamond dia
Koncemara juga tuh. 4-3-2-1 kayak gitu. Dia menganggap ada Kakak kali di situ. Sama Kapua di situ ada Pirlo. Gattuso, Nah tapi Ambrosini, Inzaghi, iya. Shevchenko. Udah semuanya Milan lama Tidak, itu kan tidak. di masa kejayaan. Oke Junior. Nah itu maksudnya sekarang Madrid mungkin skuadnya dan spiritnya agak beda dengan tahun lalu. Nah ini ketemu Napoli yang lagi banyak kasus. Nah coba ini gimana? Musim lalu pun Musim lalu. sebenarnya Real Madrid dibilang sempurna pun nggak juga karena memang setelah mereka juara Liga Champions dengan mengandalkan experience pemain-pemain yang old guards-nya itu, mereka kesulitan untuk mengganti peran sosok Benzema, apalagi kalau dia lagi cedera, kalau dia lagi nggak on form, kan usia 35 ke atas sudah nggak muda lagi. Dan mereka di pembelian musim panas ini hanya fokus pada sosok seorang Jude Bellingham dan berharap Mbappe bisa keluar dari PSG waktu itu. Akhirnya nggak datang, karena akhirnya alternatifnya adalah Joselu balik lagi. Terus ya alternatifnya ya akhirnya mereka mengubah formasi dan tidak terlalu menggunakan banyak pemain penyerang dan akhirnya fokusnya pada lini tengah. Pertemuan kedua tim ini pernah bertemu di 2016-2017. Real Madrid menang 2 leg tuh, dijumlahin agregat jadi 6-2 itu. Sudah cukup lama tapi. Udah cukup lama, belum ada Kvara dan Osimhen yang lagi pusing sama media sosial. Tapi kalau skuad Napoli nih yang harus diwaspadai ya, ada yang namanya Jude Bellingham. Bisa dibilang nih pemain 100 juta euro yang berhasil nggak musim ini Bellingham? Dia untuk di La Liga sangat sukses, tapi kan tentunya Madrid selalu ingin juga sukses di Champions League dan Jude harus terus tampil konsisten di sana dan dia memang menjadi satu pemain yang setelah dibeli begitu mahal langsung perform dengan gol demi golnya dengan sistem yang memang mencoba untuk bisa meng-highlight kemampuan dari Jude Bellingham. Valverde juga menjadi pemain yang penting bagi Real, tapi Vini tetap, kalau Vini fit tentunya Jude mungkin perannya tidak sesignifikan sekarang karena tetap saja focal point-nya dan outlet-nya Real tuh ada di sisi flank dari pergerakan Vini seperti di musim-musim lalu ya. Itu yang gue lihat hilang dari Madrid tuh dulu kan dia template-nya adalah dari tengah lempar ke Vini ke Benzema gol. Nah, ini kalau Vini nggak ada itu benar-benar berasa tuh Bang Des. Ini kan belum sembuh Vini. Namanya pelatih ya, pelatih itu beradaptasi dengan pemain yang ada. Dan pemain yang ada sekarang di Real Madrid, mereka strikerless, mereka wingerless, kekurangan winger, kekurangan striker. Akhirnya dia mengakali, oh yang banyak malah gelandang. Malah ada Modric, Kroos, kalau ada Casemiro mungkin dipasang juga. Terus ada Valverde, akhirnya juga untuk mengakomodir. Bung Adi itu dia udah bilang, formasinya Real Madrid sekarang mengakomodir seorang Jude Bellingham. Karena memang apa, Real Madrid, saya ngelihatnya mereka ngelihatnya buat masa depan. Kamavinga, terus ada Tchouaméni di situ, terus juga ada Valverde yang usianya belum 30. Dan semua itu sebenarnya pemain tengah kan. Ya, pemain Kamavinga muda dipaksa untuk bermain di pertahanan. Jude Bellingham dan ya ini kayaknya mau ngeliat masa depan dan musim depan bukan nggak mungkin Mbappe bisa aja datang sebagai striker. Tahu-tahu Mbappe di sono ternyata nggak ada masalah apa-apa. Nyaman dia di Paris. Nah, kalau misalkan lagi kayak 4-4-2, kalau tadi Arsenal, Spurs, Liverpool, Spurs di tengahnya itu 0-0 jumlahnya, bisa bergelut di lini tengah yang menguasai akan menang. Madrid, Napoli akan gini juga gak? Napoli selalu bermain dengan formasi 4-3-3. Jadi otomatis 4 lawan 3. Jadi -1 untuk Napoli di lini tengah. Tapi di sini kita harus lihat lagi, Pip, karena kalau kita udah -1 berarti kita ada unggul di sisi lain. Unggul di sisi lain tuh di mana? Misalnya, contohnya di belakang. Di belakang udah pasti unggul karena dia cuma pakai 2. Ya. Istilahnya ngepres cuma pakai 2 orang, kemungkinan besar Napoli akan dengan mudah bisa keluar dari wilayah mereka sendiri. Itu. Jadi mungkin bolanya bisa lebih dikuasai Napoli di fase pertama build up, terus bola dilempar ke depan. Dari situlah nanti kita lihat duelnya akan di mana. Tapi kalau Bung Adi kalau bilang kan tadi Courtois itu emang jauh levelnya sama Kepa. Bener-bener segitu kehilangan sosok Courtois Real Madrid. Pengaruhnya banyak banget. Dia kan nggak cuma penjaga gawang hebat tapi leader, experience dan juga suara di locker room-nya sangat berpengaruh. Dengan dia hilang, tentunya Madrid kemampuannya dari segi pertahanan akan jauh berkurang. Militao juga sama. Tidak adanya dia juga ini berpengaruh terhadap balance di pertahanan. Jadi memang menjadi saat yang sulit, apalagi menghadapi Napoli yang coba membuktikan bahwa mereka setelah unggul dari laga sebelumnya juga coba untuk tampil positif juga di laga kali ini menghadapi Real. Tapi tentunya Real mungkin di pertandingan menghadapi Napoli akan unggul tipis lah dengan kendala-kendala yang dihadapi Napoli yang tidak hanya di lapangan masalahnya, tapi masalah dengan pemain terhebatnya. Napoli bisa unggul tipis nih. Real. Oh, Real
bisa unggul tipis. Tapi ada faktor pendukung juga, Pep, karena Napoli bermain di kandang. Ya kan, pertandingan Champions-nya masih berapa hari lagi, masih ada pertandingan tengah pekan, Napoli di Liga, terus masih ada Champions League akhirnya. Jadi mungkin dalam 1 minggu ke depan masalah Osimhen bisa diselesaikan. Kalau itu bisa diselesaikan, akhir pekan ini Napoli menang, maka mereka akan datang melawan Real Madrid dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dan mereka udah selayaknya lah bermain seperti juara. Ya, katanya juara Liga Italia. Iya. Osimhen sudah setelah dia melewati Zielinski, dia sudah meminta maaf juga dengan rekan-rekan dan juga Garcia bahkan di Delara sudah minta maaf setelah pertandingan usai. Tapi tentunya kembali gue masih melihat ada kendala antara Osimhen dan Rudi Garcia pribadi. Kepada Scalia juga demikian. Ya biasanya kalau seperti ini nggak lama korbannya adalah pelatihnya. Kalau De Laurentiis masih menginginkan Osimhen tetap di Napoli gitu kan, karena clash-nya sepertinya cukup berat untuk bisa dinetralisir. Tapi lawan di midweek Udinese yang juga masih winless dan baru menciptakan 1 gol di Serie A, jadi ini chance buat Napoli untuk menemukan lagi menguji mereka ritme juga sebelum nanti menghadapi Real. Kalau mereka struggling lagi, kalau mereka belum bisa mengatasi masalah tadi kalau kata Bang Bes, Madrid bukan tidak mungkin akan menjaga clean sheet dan unggul cukup nyaman atas Napoli ya 2-0. Wah, itu dia banyak ini yang menjagokan Madrid ya, karena situasi Napoli juga, karena Madridnya juga main di Liga Champions pasti beda. Tapi kalau bahas Madrid ini sedikit lagi. Kalau Modric nggak bertahan di Madrid, itu kan udah sering nggak jadi starting line up, udah kelihatan juga babak pertama capek, udah beda mainnya. Itu bakal seperti apa tuh lini tengah Madrid tuh? Dia cari pemain lagi kah? Atau ini masih numpuk kok tengah kok gitu? Dia udah persiapkan, Real Madrid udah persiapkan dengan Tchouaméni, Camavinga, terus bahkan dengan dia udah tahu dia punya Toni Kroos, trio MCK waktu itu dengan Casemiro. Iya, MCK. Ya, tapi mereka malah mendatangkan Jude Bellingham, gelandang lagi. Ini dalam artian bahwa mereka melihat bahwa ini saatnya regenerasi dan mungkin saja ini bisa jadi tahun terakhirnya Modric untuk ngasih tongkat estafet. Berarti kalau lini tengah cepet, lini depan bisa dibilang kurang cepet dong kalau Benzema menggantinya Joselu. Ya, tapi gue juga mungkin agak sedikit berbeda pandangan dengan Bang Bes tadi. Kalau gue lihat Real tetap memperlakukan legend-legendnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu yang menjadi keadaan yang mungkin tidak menjadi harmoninya nggak ada gitu kan. Karena kan treatment dengan Sanchez, Raul Gonzalez, Fernando Hierro, Makalele, Casillas, semuanya pemain-pemain hebat yang di akhirnya tidak dihargai secara optimal ya. Dan ini yang kembali terjadi ya. Karena kalau sebuah tim punya Toni Kroos, punya Modric, tentunya mereka harus tetap dirotasi dan tetap dibangun satu sistem yang membuat mereka bisa excel dengan melakukan misalnya mengcovernya dengan Tchouaméni, mengcovernya dengan Camavinga, tapi Modric ada di tengah situ. Karena kan apa yang ditawarkan Modric sekarang pun juga luar biasa untuk Kroasia, terbukti dengan usianya yang sudah senja, tapi dia work rate-nya luar biasa, masih bisa berpengaruh juga di sistem attack-nya Kroasia. Tinggal bagaimana sistem itu dibangun untuk bisa mengcover mereka, menjaga mereka agar tidak terekspos dengan transisi misalnya. Kalau Kroos kan juga sama, dikawal oleh para pemain muda, dia bisa ping passes dari kanan, kiri, belakang, deep juga dia bisa. Ini adalah hal-hal yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Real lebih baik karena pemain-pemain hebat ini masih bisa untuk bisa disatukan dengan squad yang mungkin dibilang mudah ya buat Real. Iya, berarti Real Madrid emang the real klub itu lebih besar dari pemain dengan cara tidak memperlakukan legend sepantasnya. Dibilang Bung Adi juga tadi bahwa kayak Kroos, Modric masih dibutuhkan karena dia masih bisa memecah gol lah, minimal ada gol kayak gitu. Ada Tchouaméni juga yang masih sering spekulasi tendangan dari luar kotak penalti. Gimana tuh buat di Liga Champions, Bung Adi? Iya. Kalau melihat tadi tentunya banyak sekali warning bagi Real. Mereka harus bisa kembali fokus untuk memperbaiki pertahanan karena space-nya sangat luar biasa di antara dua central defenders. Dengan nyamannya Morata bisa membuli. Kalau gue nggak pernah melihat bahwa sepak bola modern itu berpengaruh dari height, tapi tadi terlihat jelas bagaimana space yang tidak di cover, kemudian juga adanya ruang bagi Morata yang begitu bebas membuat height menjadi masalah buat Real tadi. Ini yang harusnya tidak boleh terjadi sama sekali. Kalau back-backnya cerdik tentunya tidak ada kesempatan bagi Morata untuk bisa naik lebih dulu untuk bisa menyambut bola kan. Dan ini yang menjadi keadaan yang mungkin harus bisa diselesaikan, komunikasi jelas tadi seolah kalau Bang Bes tadi katakan harus dirantai kan. Ini sama sekali nggak ada rantainya, berantakan. Mereka emang nggak punya rantai ya, kalau di pertahanan bermain seperti individu akan menjadi masalah bagi Real.
Kalau ada gol-gol heading, Vip, nih ilmu nih buat yang mau main di Liga Liga 3 ya. Kalau ada crossing, yang kita antisipasi itu bukan orang yang nge-headingnya di sini, Vip. Tetapi yang kita harus antisipasi pertama adalah orang yang nge-cross. Jadi istilahnya kalau ada air yang bocor, yang kita tutup itu bukan yang bocor, kita cari mana yang bocor, tapi matikan dulu kerannya. Matikan dulu mesinnya, matikan dulu sumber airnya. Jadi sumber crossingnya dulu yang dimatikan. Tadi yang gue lihat adalah dengan formasi yang tadi kita udah bahas, 4-4-2 diamond. Itu di tengah memang kuat. Susah untuk nembus lewat tengah, tetapi itu memberikan exposure, memberikan keterbukaan di sayap, back sayap khususnya. Ini biasa diterapkan Brighton juga. Kalau kita lihat diamond shape ini juga diterapkan Ten Hag, tidak bisa efektif menghadapi Brighton yang mereka cerdik. Ada satu switch yang mereka lakukan untuk bisa memanfaatkan flank tadi, overload seperti tadi yang terlihat juga. Sebenarnya mid block berupaya dengan diamond ini, tapi kalau gelandangnya memiliki intelijensia dan visi seperti yang melebarkan bola ke sayap itu baik, maka ini akan menjadi masalah. Iya, makanya golnya kayak hampir gitu lagi ya kalau nggak bisa diantisipasi. Nah, ini kita lihat juga jadwal minggu kedua dari Liga Champions ya. Ini ada Union Berlin lawan Braga. Ini Braga Bandung. ini jadwalnya. Nah, ini ada juga Inter Benfica, Copenhagen Bayern, MU Galatasaray. Arsenal Lens lawan Arsenal, PSV Sevilla. Nah, terus juga di hari Kamisnya ini Atletico Madrid Feyenoord, Red Star lawan yang Boys, nggak usah ditonton lah itu, nggak seru pasti. Newcastle Paris, Porto Barcelona. Jadi banyaklah, tinggal pilih, kalian tonton, dan jangan lupa habis nonton Liga Champions langsung ke Kick and Runs lagi, oke? Dan gak kerasa semua Liga antar benua pun udah kita bahas ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat Bang Bes dan Bung Adiani yang udah nemenin kita. Dan jangan lupa buat penonton Run Sport Mania ini di like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Kick and Run selanjutnya.